mempersembahkan demonstrasi kontekstual modul pendidikan yang memerdekakan pada kegiatan Diklat Pembekalan Calon Pengajar Praktik Angkatan 9 tahun 2023. Kali ini saya merancang prakarsa perubahan dengan kanvas atap. Apa itu kanvas atap? Kanvas atap merupakan intersection dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan murid atau pendidikan yang berpihak pada murid. Artinya sesuai dengan kebutuhan murid yang didasarkan pada empati kepada murid dan apa yang kita pikir murid butuhkan dan bukan murid butuhkan. Nah, ini akan berdampak terhadap murid, bukan hanya sekedar konsep atau kegiatan, tetapi ada bukti nyata perubahan positif yang dirasakan atau didapatkan oleh murid. Ini bisa ditiru atau direplikasi agar dampak dari praktik baik dapat dirasakan oleh lebih banyak murid. Dalam menulis kanvas dengan atap itu sama dengan melakukan sebuah perjalanan. Kita memulai dari bagian awal yang menceritakan tentang situasi awal meliputi tanggung jawab sebagai guru dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang selanjutnya melangkah kepada bagian T, tantangan, bagian yang menceritakan tantangan atau kesulitan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dilanjutkan pada langkah melakukan aksi, bagian yang menceritakan strategi dan pelaksanaan strategi belajar termasuk penyesuaian strategi bila diperlukan atau tidak. Dan langkah terakhir kita adalah melakukan bagian P, pelajaran atau perubahan. Pada bagian ini menceritakan pelajaran hasil refleksi terhadap keseluruhan dari proses prakarsa perubahan yang kita lakukan. Teman-teman, perkenalkan, saya Lorinta Usuman dari Kabupaten Bawah Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Inisiatif prakarsa perubahan menulis dengan atap yang saya lakukan kali ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa gotong royong, peduli lingkungan, peduli sosial yang tinggi dalam diri siswa, dan juga memunculkan kreativitas yang bernilai jual dan jiwa kewirausahaan bagi siswa itu sendiri. Teman-teman, saya memulai dari konsep awal yang saya amati bahwa siswa senang melihat lingkungannya yang ramah, bersih, nyaman, tidak ada sampah berserakan. Terlihat anak-anak peduli terhadap lingkungan sekolah dan menjaga kelestariannya dengan cara mengurangi dan membuang sampah pada tempatnya. Setiap siswa tahu harus membuang sampah pada tempatnya. Tersedia tong sampah di setiap ruangan dan tempat-tempat strategis dan tersedia TPA sampah di sekolah. Tantangan yang dihadapi adalah dalam kesehariannya belum semua siswa memiliki kesadaran diri membuang sampah pada tempatnya. Ketersediaan tempat sampah terpisah seperti sampah organik dan anorganik di ruang kelas atau tempat-tempat strategis belum memadai. Belum tersedia juga tempat pengolahan sampah dan belum ada cleaning service atau petugas kebersihan sekolah. Aksi yang saya lakukan untuk menjawab tantangan ini adalah saya mengajak semua warga sekolah selalu memberi keteladanan dengan membuang sampah pada tempatnya. Artinya, dengan membuang sampah sama artinya kita sedang melakukan ibadah dan menghargai diri kita sendiri. Menambah ketersediaan tempat sampah terpisah di setiap ruangan dari tempat-tempat strategis lainnya, memanfaatkan lahan kosong untuk pengolahan sampah seperti membuat kompos atau pengomposan, dan penerapan 3R atau reuse, menggunakan kembali, reduce atau pengurangan, dan recycle atau daur ulang. Dan tentu saja menyediakan cleaning service atau petugas kebersihan sekolah. Nah, perubahan yang saya harapkan bisa terjadi namanya adalah kepedulian siswa terhadap lingkungan sekolah dan menjaga kelestarian lingkungan sekolah dengan cara mengurangi dan membuang sampah pada tempatnya semakin membudaya. Lingkungan menjadi sehat, asri, dan nyaman, indah untuk dipandang, yang pada akhirnya akan menumbuhkan jiwa gotong royong, peduli lingkungan, peduli sosial yang tinggi dalam diri siswa, juga memunculkan kreativitas yang bernilai jual dan jiwa kewirausahaan bagi diri siswa.
Demikian teman-teman yang bisa saya berikan. Terima kasih. Semoga